Aries, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai. Dan cross watcher, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar atau kita saling menyerap satu sama lain. Jadi sangat mungkin energi pesannya juga buat kalian. Oke? Dan kita lihat untuk Aries, itu apa sih yang terjadi di bulan Maret 2025 ini yang super wow ini, ya kan? Dan tolong kalau belum nonton prediksi 2025, dicek aja yang belum subscribe aja, itu ada di playlist gue ya. Nah, di bulan Maret ini kenapa sih super wow, ya kan? Oh iya, buat kalian yang berulang tahun di akhir Maret ya, selamat ulang tahun. Ini energinya memang karena ada solar eclipse gitu, ada gerhana matahari di Aries, ya kan? Itu di akhir bulan ya. Dan sebelum gerhana matahari di Aries itu ada Neptune yang setelah 14 tahun stay di Pisces, dia bergulir masuk ke Aries ya. Itu wow loh, itu wow. Dan di pertengahan bulan ada gerhana bulan di Virgo ya, yang di sini energi Saturnnya lagi gegap gempita. Kenapa? Karena Saturnnya lagi retrograde, sehingga itu sangat berdampak pada energinya si Neptune ya. Nanti kita lihat dampaknya apa. Dan tanggal 12 Merkuri retrograde juga ya. Dan di awal bulan Maret bersamaan dengan memasuki bulan puasa, jadi selamat menunaikan ibadah puasa yang berpuasa ya, itu ada Venus retrograde. The morning star Venus itu dia retrograde. Oke, kita lihat dampaknya apa. Dan jangan lupa, jangan hanya nonton sun sign kalian yaitu Aries, tapi nonton juga moon sign kalian, karena itu merepresentasikan sisi emosional kalian akan terjadi bagaimana. Dan rising atau ascendant sign kalian itu untuk melihat, karena dia merepresentasikan apa yang akan terjadi secara nyata atau fisik kepada kalian ya. Jadi sebenarnya bacaan ini untuk Aries rising sign ya. Tapi nggak salah juga kalau sun sign Aries nonton. Nah, kalau kalian nggak tahu moon sign atau rising sign kalian atau ascendant sign kalian Google aja, cari birth chart atau natal chart, itu gratis kok. Itu gratis. Yang perlu kalian isi adalah dan ketahui adalah jam lahir kalian ya, dan di mana kalian lahir ya. Oke. Langsung aja gue pakai double face tarot. Nah, bolak-balik kartunya beda. Oke, langsung. Apa yang Aries perlu ketahui di bulan Maret 2025? Gue juga Aries loh. Aries moon sign. Apa yang terjadi pada Aries? Apa yang perlu Aries ketahui di bulan Maret tuh? Ace of Pentacles kebalik, ini energi Aries. Oke, kita lihat. Challenge untuk Aries di bulan Maret adalah Two of Wands. Pelajaran yang bisa Aries dapatkan dari energi Merkuri retrograde adalah ini, the Temperance. Dan pelajaran apa yang Aries bisa dapatkan dari energi Venus retrograde? King of Pentacles. Apa yang Aries perlu rilis atau transformasi apa yang akan terjadi pada Aries? Eight of Cups. Oke. Dan area mana dalam hidup Aries yang sangat akan berdampak dengan segala energi yang berlaku di bulan Maret? Nine of Pentacles.
Dan saran atau petunjuk untuk Aries mampu menavigasi atau menggunakan segala energi yang berlaku di bulan Maret ini untuk lebih go with the flow, dan untuk perkembangan diri Aries sendiri adalah Two of Swords. Under the deck, the Chariot. Nah, untuk saran dan petunjuk akan gue tambahin dengan the Wisdom of the Oracle ya. Satu kartu aja saran dan petunjuk untuk Aries di bulan Maret 2025. Keluarnya tiga, baiklah. Happy, misses in the bottle and round. Gue akan ambil happy. Oke. Energi kalian saat ini adalah Ace of Pentacles in reverse. Ya. Peluang yang tidak kunjung hadir. Peluang yang tertunda. Ini energi kalian ya. Atau masalah finansial yang tertunda. Dan challenge kalian di bulan Maret itu adalah Two of Wands. Ini energi Aries sendiri yang mana kalian dalam persimpangan. Ya. Kalian mencoba untuk menerawang. Kalian mencoba untuk melihat ke depannya dari setiap opsi yang ada, setiap jalan ada ya, sebelum kalian mengambil pilihan jalan mana yang kalian ambil. Ini karena bicara tentang energinya Aries ya. Ya, bicara tentang energi Aries, Venus ada di Aries loh. Venus ada di Aries dan dia di awal bulan masuk in retrograde. Jadi retrograde itu apa sih? Retrograde itu planet-planet itu pada saat ada saatnya dia diam. Bukan mundur, diam. Buminya yang terus berputar sehingga kita melihatnya seakan-akan mundur. Padahal dia cuma diam. Dan dampaknya adalah energi planet tersebut menjadi lebih besar ya, karena dia lebih dekat dengan bumi ya. Sedangkan yang lainnya yang planet-planet yang nggak lagi retrograde itu dia kan terus menjauh ya, menjauh karena dia terus bergerak. Nah, kalau lagi diam dia itu energinya jadi lebih double gitulah ya. Dan Venus di Aries ya, Venus itu melambangkan relationship, harmony ya, value, dan bagaimana kalian menghargai, menghormati, menilai, ya, memprioritaskan segala sesuatunya. Itu energi Venus. Dan di saat retrograde ini ada baiknya kita manfaatkan untuk merevisi ya, investasi kita yang mana, investasi kita so far seperti apa, ada yang perlu dirombak nggak gitu loh. Bagaimana kita menilai, bagaimana kita berinvestasi. Venus ya, karena Venus itu juga money ya. Dan itu dah. Berangkatnya dari secara, karena ini Aries tuh berangkat dari apa yang kalian ingin tampilkan, citra diri yang bagaimana yang kalian ingin tampilkan gitu loh, akan kalian create. Kalau kalian dalam persimpangan ya itu semua punya istilahnya, kalian bebas. Kebebasan atau opsi-opsi itu sebenarnya kalian sendiri yang menciptakan gitu loh. Nah, kalian ingin menciptakan diri kalian yang seperti apa gitu. Kalau kalian bingung ya jangan lupa menghargai diri sendiri. Jangan lupa untuk mengenali nilai-nilai atau menghargai hidup kita sendiri, hidup kalian sendiri. Jadi pilihan-pilihan itu akan lebih apa sih namanya nih, narrow bahasa Indonesianya apa?
nggak melebar gitu pilihannya ya kan. Di saat kita sibuk dengan memilih antara apapun yang ada eksternal, kita sering ya kita lupa akan diri kita sendiri. Nah, itu yang pengen gue ngingetin doang. Jangan lupa sama diri kita sendiri. Apapun itu pilihannya, challenge-nya ya adalah kalian mengambil pilihan. Jangan lupa untuk milih diri kalian sendiri itu. Kartu ketiga, pelajaran apa yang Aries bisa ambil dari energi Merkuri retrograde. Nah, kalian dapat The Temperance. Kalian diminta bersabar, belajar bersabar kalau semua ada prosesnya. Bahkan diri kita sendiri pun berproses, sadari atau tidak, ya kan? Kita pun berproses. Jadi ini energi Sagittarius, ya. Anyway, Merkuri retrograde udah ngerti dong. Nah, Merkuri itu melambangkan intelektual, pengetahuan, wawasan, komunikasi, ya, local travel, apalagi kontrak, deal-dealan, ya, surgery, operasi. Dan di saat Merkuri retrograde, itu apa yang mesti direvisi? Internal dialog. Ya, internal dialog itu bagaimana kita bicara dengan diri kita sendiri. Ya, tentang mindset kita sendiri, kebiasaan kita berpikir. Ya, cara pikir kita sendiri. Itu yang perlu direvisi. Ya. Dan kalian dapat The Temperance. Kalian diminta bersabar dengan proses kalian dalam memahami dan mengenal kebiasaan-kebiasaan kalian sendiri sehingga kalian bisa lebih aware dengan apa yang memang ya kita semua harus berubah kan gitu loh. Dan memang eclipse season, musim gerhana itu memang adalah poin utamanya, konotasinya selalu adalah transformasi, perubahan. Oke. Nah, karena ini energi Sagittarius, buat Aries itu ada di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu adalah tentang perbedaan. Perbedaan agama, budaya, bagaimana kalian menghadapi perbedaan-perbedaan itu. Ya, filosofi, hukum lah ya. Bagaimana kalian bisa menerima, ya. Dan ini juga tentang travel, ya. Mungkin ada yang harus travel, ya. Ada yang harus berlibur, entahlah. Ya, itu Merkuri, pelajaran dari Merkuri yang kalian bisa ambil. Dan kartu keempat itu pelajaran dari Venus yang retrograde buat Aries itu apa sih? King of Pentacles, stabilitas. Ini masalah komitmen, stabilitas, ya, struktur. Ini energi Taurus. Dan di Taurus ada energinya Uranus. Buat Aries, ini masalah prinsip, ya. Ini masalah nilai. Dan bicara tentang Venus, lagi-lagi it's about value, money, ya. Karena Taurus itu ruler planetnya Venus, gitu aja. Dan untuk Aries, Taurus itu di rumah kedua, yaitu tentang value, money, materi, ya. Dan apa yang kalian, stabilitas finansial kalian mungkin, ya, tentang komitmen kalian terhadap prinsip dan nilai-nilai yang memang kalian pegang, ya. Dan selama Venus retrograde itu yang mesti direvisi, gitu loh. Apakah masih value-value yang sama yang kalian pegang? Setelah kalian harus menghadapi semua perbedaan-perbedaan dengan segala kesabaran yang ada di saat Merkuri retrograde, kan gitu. Kecuali kalau emang buat kalian yang paling penting dan prioritas utama adalah stabilitas ekonomi kalian, ya. Dan itu tidak berubah mungkin. Menurut gue sih semuanya itu fleksibel,
Semuanya bisa berubah dan semuanya saling berinteraksi antara satu, berkorelasi antara satu dengan yang lain, gitu. Jadi ada baiknya di saat Venus retrograde itu juga direvisi how you see your self-worth. Maksudnya adalah ya, bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, bagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Atau hidup kalian sendiri, ya. Dan sangat mungkin di sini kalian akan lebih bisa ajak ya, stabil dengan bagaimana menghargai diri kalian sendiri, your self worth. Dengan energi Venus retrograde itu yang kalian akan pelajaran itu yang akan kalian akan ambil. Oke. Di kartu kelima apa yang harus kalian rilis atau transformasi apa yang akan terjadi pada kalian. Nah, kalian dapat Eight of Cups. Ini energi Pisces. Tentang mungkin hal-hal yang sifatnya sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan emosional kalian akan tinggalkan, ya. Hal-hal yang sifatnya nggak jelas, ya kan, kalian akan tinggalkan. Atau transformasi yang akan terjadi pada ini general reading ya guys. Kalau kalian butuh personal reading, kalian bahas aja di bawah di box description gue, itu ada link ke WA gue. Kalian bahas gue aja maksudnya. Jadi ini untuk beberapa dari kalian ini juga tentang kalian sudah lagi nggak perlu khawatir tentang tidak dihargai, ya, tentang kebutuhan emosional kalian yang tidak terpenuhi itu kalian nggak perlu lagi khawatir, kurang lebih gitu. Tentang rasa kalian merasa diabaikan itu mungkin akan terjadi transformasi, kurang lebih gitu. Oke. Nah, kartu ke-6. Apa sih yang akan sangat berdampak dalam hidup kalian itu dengan segala energi yang berlaku di Maret ini? Nine of Pentacles. Ini masalah tentang kalau kalian single ya. Ini akan kena banget nih gitu loh. Mungkin kalian akan dapet cewek atau cowok baru, ya kan, pacar baru, ya kan, kalian nggak lagi single, ya kan? Atau beberapa dari kalian ini juga tentang kalian nggak lagi istilahnya selalu mengerjakan semuanya sendiri. Kalian punya orang yang ngomong gitu, yang nurutin maunya kalian. Seru ya kan, nyenengin. Ini energi Virgo by the way. Ini energi Virgo, ya. Dan bicara tentang energi Virgo, itu kan berarti bulan ini gerhana bulan di pertengahan ya, di pertengahan. Nah, gerhana bulan ini agak spesial, nggak hanya agak, sangat spesial, karena dengan tadi gue di awal video gue sempat ucapkan energinya Saturn yang retrograde itu, yang Saturn itu merepresentasikan tanggung jawab, disiplin, ya, menjadi yang dewasa, ya, nggak kekanak-kanakan, grounded, membumi, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang seharusnya kita bagaimana antralala itulah, ya, batasan-batasan duniawi, kurang lebih gitu. Saturn itu lagi retrograde dan energinya itu lagi gede banget karena dia retrograde, ya.
Saking gedenya karena si Saturnnya ada di Pisces, ya, di seberangnya Virgo, sehingga ada gerhana bulan, ya kan? Di Pisces itu nggak hanya ada Saturn, tapi juga ada Neptun. Nah, energinya Neptun yang suka ngawang itu, yang selalu suka bermimpi, ya, yang tentang visi, idealnya, tralalala itu akan luntur gara-gara si energinya Saturn yang lagi heboh, gitu. Jadi yang ngawang-ngawang itu, istilahnya ditebas sama si Saturn. Lu maunya visi lu begini, terus siapa yang lo lakukan? Emangnya itu tugas lo? Idealnya buat lo tuh yakin kalau itu tugas lo, ini bukan lo, nggak lagi delulu kan gitu. Delulu tuh maksudnya delusional gitu. Jadi gimana ya, lo mau ngomong itu positif atau negatif nggak penting lagi gitu kan. Yang penting ada kesadaran di situ yang bikin kita melek, ya. Ouch. Dari istilahnya kalian yang serba bisa, kalian yang selalu sempurna, mumpuni, gitu ya. Terkadang di situ ada garis-garis delulu juga, gitu, yang perlu kita sadari. Namanya juga Aries, ya kan? Tenang, gue juga Aries Moon, gue juga punya delulu itu, gitulah, ya kan? Sesama Aries. Paham aja deh gitu, ya kan? Kalau kita suka menjadi tumbal buat orang-orang sekitar kita, gitu kan ya? Karena kita selalu istilahnya namanya juga kesatria gitu loh, Aries, ya, kesatria sukanya membela yang memang kita kasihi, gitu kan? Gitu dah pokoknya, ya kan? Anyway, kartu terakhir, saran dan petunjuk untuk bagaimana Aries bisa menggunakan energi-energi yang berlaku di bulan Maret ini, ya, untuk benefits self growth atau biasanya perkembangan diri Aries sendiri, ya. Kalian dapat Two of Swords, ini energi Gemini. Two of Swords, kebimbangan kita, kekhawatiran kita, kebingungan kita karena kurang adanya data, mungkin ya, kurang info, ya. Jadi kita selalu merasa kurang tahu, nggak jelas, seakan-akan kita dibutakan, ya. Gemini, di Gemini itu ada energi Jupiter yang baru bulan Februari, ya, tanggal 4 kemarin, Jupiternya direct, meninggalkan retrograde. Dan Jupiter, lagi-lagi Jupiter itu planet terbesar. Jadi dimanapun dia berada, dia akan memperbesar masalah apapun tentang rumah itu. Nah, dia di Gemini. Gemini itu kayak gimana sih? Gemini itu tentang pengetahuan, tentang riset, tentang kekepoan, ya. Pengen tahu lah segala macam, yang nggak pernah puas dengan segala informasi, ya. Nih, ini petunjuk dan saran, ya. Jadi apakah itu bagaimana kalian bisa berdamai dengan ketidaktahuan kalian? Karena the wisdom of the oracle bilang apa? Happy, happy, happy. Itu yang mengganggu happiness kalian sendiri, kebahagiaan kalian sendiri. Oke? Okay? Keingintahuan kalian, ya. Karena terus diperbesar lagi sama energi si Jupiter, ya kan? Nah, jadi gitu deh. Semoga bermanfaat dan berguna. Kalau iya, semoga resonate, bermanfaat dan berguna. Kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, dan share.